Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Eh, Sebelumnya kita udah berhasil update profile di sini. Ya, jadi namanya kita bisa ganti tes gitu misalnya kita update dan berhasil ya. Jadi di sini database-nya juga udah berubah nih. Dan kalau misalnya kita back di sini juga udah berubah. Nah, mungkin kita coba cek lagi ada yang salah apa enggak. Kemarin perasaan ada error di sini pas kita lagi nge-get profilnya. Oke, di sini kita kemarin, oh ini ya, kemarin stream builder kita harus ngecek hash data. Seharusnya ini udah pasti ada datanya kalau misalnya dia udah berhasil waitingnya. Mungkin di sini karena belum kita return nih, jadi dia nggak ngejalanin fungsi waiting ini gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, seharusnya dia langsung bisa oke return, dan di sini ada return juga, sip. Udah aman nih semuanya. Mungkin kemarin kurang return ini. Oke, ini udah selesai. Mungkin di bagian update profile kita cek lagi. Update profile mana? Ini update profile di controllernya. Kemarin pas kita udah ngecek, kita buat loadingnya true, try, catch, finally. Ini masih true, ini kita set jadi false ya. Mungkin ada kesalahan. Oke, ini udah semua aman. Berarti sekarang idenya adalah kita akan mau ngapain? Update password mungkin ya. Atau sebelum update password kita ganti profile dulu. Misalnya kita bisa ganti profile image ini. Atau yang mudah dulu deh, kita gimana caranya update profile, update password ya. Untuk update password di sini kita sudah punya view-nya. Jadi yang harus kita lakukan adalah update password gitu ya. Nah, dia konsepnya juga mirip ya. Jadi kita butuh list view aja sini, dan kita kasih padding add inset titik all 20 aja. Kemudian kita kasih childrennya itu text field, kita kasih autocorrectnya false. Kemudian dekorasi input decoration, kemudian di dalamnya ada kita kasih border, kita kasih border, terus outline input border. Nah, ini kita kasih sesimpel ini aja. Labelnya ini kita pasang, ini adalah current password ya. Jadi untuk mengupdate password kita butuh bener nggak nih dia yang mau update passwordnya, mau ganti password, bener nggak dia tahu nggak sebelumnya passwordnya dia itu apa yang sekarang. Jadi kita butuh itu, dan kita butuh obscure text ya. Ini kita set jadi true aja, jadi dia nanti bisa ditutup kayak gini. Jadi selain dia butuh current password, ini kita kasih new password. Kita kasih size box aja buat jaga jarak 20 misalnya kayak gini, atau enggak ketinggian 10. Current passwordnya apa, password barunya itu apa. Mungkin kita butuh satu lagi buat confirm ya, confirm new password misalnya kayak gini. Jadi untuk mengkonfirmasi bener nggak nih password baru kita mau kita ganti ini harus sama ya. Dan selanjutnya kita buat buttonnya itu kita pasang OBX saja. Di sini kita akan return elevate button. Sesimpel ini. On pressnya nanti dulu. Kemudian childnya juga kita pasang teks aja. Di sini kita kasih tulisan kosong dulu aja kayak gini. Nah, ini error karena kita memantau suatu widget yang enggak ada buttonnya ya. Enggak ada sesuatu yang harus dipantau gitu. Jadi di dalam sini kita bikin loadingnya dulu. Yang pertama kita buat text editing controller untuk menampung current controller, text editing controller. Kemudian kita menampung new password dan juga confirm password. Oke, sip. Nah, ini 3 ini ya, buat nampung ini 3. Kemudian kita punya rx boolean, kita pasang is loading, set jadi false dulu. Kita pantau. Kemudian kalau misalnya udah dipantau, kita mungkin bikin apa nih? Void ya. Void, nama functionnya adalah update password. Misalnya kayak gini, sesimpel ini. Kita buat asinkronus dan kita pasang seperti ini. Oke, di controllernya udah. Di bagian sini ini kita pasang
kondisi dulu jika ya dari controller titik isLoadingnya adalah false, baru dia ngejalanin fungsi ini apa tadi, update password seperti ini ya. Dia baru ngejalanin ini. Nah, di sini mungkin kita akan cek juga di sini kalau lagi loading apa enggak. Kalau lagi false, dia tulisannya update atau ganti password. Terus kalau lagi loading, kita kasih nama loading. Misal kayak gitu. Sesimpel ini, ya. Jadi kalau lagi loading, dia tulisannya loading seperti ini. Oke, ini udah semua. Berarti tinggal ngapain nih kita nih, ya. Password nih, password. Nah, tinggal prosesnya nih di update password nih apa. Nah, di update password sini pertama kita tanya dulu ya bahwa semuanya itu harus keisi ya. Text titik is not empty dan juga new-nya juga text is not empty. Kemudian ada apa lagi? Confirm juga dia nggak boleh kosong. Nah, seperti ini. Kalau kosong mungkin dia kita kasih warning ya. Pakai snack bar aja. Judulnya adalah terjadi kesalahan. Misalnya pesannya adalah semua input harus diisi, misalnya kayak gitu. Oke, udah semua. Kemudian di sini kita kasih kondisi yang kedua. Kondisinya adalah di mana new passwordnya itu harus sama dengan confirm passwordnya. Jadi dia wajib sama nih. Nah, kalau dia sama, maka dia akan proses eksekusi. Tapi kalau enggak, kita kasih error lagi. Misalnya terjadi kesalahan, confirm password tidak cocok, misalnya kayak gini, sesimpel ini. Nah, ini di sini kalau misalnya kita mau eksekusi, kita jangan lupa try and catch. Sebelum kita try, kita buat isLoadingnya jadi true. Oke, kemudian di sini kita pasang finally aja. IsLoadingnya jadi false ya. Kita ubah ke false lagi. Oke, sip. Nah, di sini kalau ada error, kita copy. Kalau misalnya ada error, terjadi kesalahan, ini error secara general, tidak dapat update password. Misalnya kayak gini. Ya. Kemudian di sini mungkin kita tambahin catch error lagi on Firebase out exception ya. Kita dapat catch error. Ini kita copy aja nih. Kita copy, kita paste ini. Kalau misalnya kita dapat error jika code-nya ini adalah wrong password, misalnya kayak gini, wrong password, maka di sini kita tulis terjadi kesalahan bahwa password sekarang salah, misalnya kayak gitu ya. Maksudnya kita jadi kita nggak bisa ganti password kalau misalnya current password salah. Password yang dimasukkan salah, misalnya kayak gitu. Tidak dapat update password, misalnya kayak gini. Sesimpel ini ya. Mungkin else-nya kita pasang get snack bar dengan error general aja menggunakan encode seperti ini. Kita ubah ke bentuk lowercase boleh seperti ini. Oke, ini udah semua, kita tutup. Oke, sip, udah semua. Nah, di bagian try kita mau ngapain di sini? Nah, untuk update password ya, jadi kita perlu instance dulu Firebase out, kemudian kita ambil Firebase out instance. Di sini kita udah punya outnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita tungguin out titik current user ya. Current user sekarang udah pasti ada. Kemudian kita update password sesimpel ini dengan password yang baru dengan new titik text. Nah, sesimpel ini ya buat update password. Nah, kalau misalnya udah,
Tapi sebelumnya untuk ngecek dia bahwa dia udah masuk apa belum, kita coba pertama adalah current user ini kita ambil emailnya, email ya. Ini adalah string email user. Misal kayak gini. Ini nggak perlu await. Ini email udah pasti ada ya. Pertama kita harus ambil emailnya, kemudian kita coba login ya. Kita coba login, await, kita login dulu, sign in with email password, emailnya pakai email user, kemudian passwordnya coba pakai current user, current c.text. Nah ini. Jadi kita coba login dulu. Kalau misalnya di sini error, dia bakalan ketangkep di sini nih. Ya, dia error nggak? Kalau misalnya dia nggak bisa update password, berarti nggak bisa nih. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya udah login, maka dia berarti udah berhasil login di sini dan dia akan ngejalanin update passwordnya. Jadi ini buat ngecek dulu nih, kondisi buat ngecek bahwa dia beneran orang yang login di sini. Oke, ini udah semua. Kemudian ini kita coba update passwordnya. Di sini saya pakai Sandika Rahardi. Passwordnya adalah admin. Kita coba di sini ya. sandika.rahardi@gmail.com. Passwordnya itu admin 333. Saya login. Nah, ini berhasil ya. Admin 333. Nah, sekarang coba saya ganti password. Di sini kirim passwordnya admin 333. Password barunya adalah admin 123. Admin 123. Sebelum saya coba ganti password yang sekarang itu saya ubah dulu nih. Ya. Saya ngasalin. Saya tambahin angka 4 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba ubah, ini semua input harus diisi. Kita belum masukin ininya nih. Ya, jadi di sini kita panggil controllernya. Controller titik ini current. Kemudian di sini ini buat yang new password. Kemudian yang di sini kita buat yang confirm. Oke, sip, kita save. Di sini current passwordnya admin 3334. Saya salahin. Kita ganti admin 123, admin 123. Kalau kita ganti password, nah password yang dimasukkan salah, jadi tidak dapat nih. Nah, tapi kalau 4-nya saya hapus, saya ganti passwordnya. Nah, udah berhasil. Mungkin pas berhasil saya belum ini ya. Harusnya pas berhasil logout nih ya. Jadi pas berhasil udah berhasil update password, kita coba logout. Await sign out. Kemudian kita login ulang dengan password yang baru kayak gini. Kemudian kasih notice ya, notifikasi bahwa kita berhasil misal kayak gini. Di sini berhasil update password, misal kayak gitu ya. Kalau misalnya udah berhasil, mungkin kita akan get back aja, kembali ke menu ya. Seperti itu. Jadi nih kalau misalnya saya keluar, udah berubah nih passwordnya ya, @gmail.com, password admin 333 itu udah nggak bisa lagi ya, salah password. Nah, yang benar sekarang adalah admin 123. Nah, ini udah berhasil keganti nih passwordnya. Nah, udah berhasil ya. Coba kita ganti lagi passwordnya. Yang tadinya admin 123 kita ganti jadi admin 111, admin 111. Kita ganti passwordnya. Kita coba cek. Password yang dimasukkan salah, tidak dapat update. Admin 123. Kita ganti password, tidak dapat update password. Ini kayaknya ada kesalahan di bagian sini ya. Tidak dapat update password, berarti kita dapat cache secara general. Jadi kita nggak bisa langsung masuk nih karena efek yang ini ya. Coba kita logout dulu. Saya ulang lagi, coba buka di bak konsol buat ngeceknya. Di sini email @gmail.com, passwordnya adalah admin 123. Admin 123, kita login.
Password salah. Apakah udah keganti? Admin 111. Kita coba login. Oh iya, udah keganti ya. Admin 111. Nah, masuk ke bagian sini, kita coba update password. Current passwordnya adalah admin. Sorry, di sini. Admin 111. New passwordnya adalah coba Dika 123. Kita ganti Dika 123. Contoh ya. Di sini kan logiknya adalah kita simpan dulu email usernya, kemudian kita coba login dengan current password yang sekarang nih. Oke. Terus kita update passwordnya. Terus kita sign out. Oke, coba kita cek di sini. Ini user credential. Mungkin di sini kita tangkap dulu aja user credential. Nah, ini gunanya buat apa? Ini feature user credential. Ini keganti nggak nih? Kita pasang seperti ini. Kita cek. Jika user credential itu tidak sama dengan 0, maka kita akan mengeksekusi yang ini. Kayak gitu. Oke. Kita coba save. Tidak sama dengan 0, kenapa ini? Return true if only this object same. Oh, user credentialnya ini cannot be 0. Ini udah pasti ada ya datanya ya. Kalau kayak gini deh. Berarti ini udah pasti ada, nggak perlu digituin lagi. Kita coba ulang lagi aja. Kita save. Sekarang saya coba buka di sini. Saya ganti ini Dika 123. Ganti password. Apakah dia berhasil? Wah, ini datanya 0 nih. Nah, sekarang dia karena efek 0 itu karena dia di sign out nih, ya. Dia sign out di sini. Kalau misalnya habis update password, mungkin kita coba tutup dulu sign outnya. Ini kalau saya reload, dia bakalan masuk ke login nih. Karena tuh kan, jadi hilang nih bekas dari sign out. Habis diupdate password, mungkin kalau misalnya udah diupdate password udah selesai kali ya, nggak perlu relogin ya. Kita coba cek dulu kayak gini. Jadi kita masuk andika.rahardi@gmail.com. Passwordnya adalah Dika123. Masuk? Apakah masuk? Nah, masuk. Berarti nggak perlu relogin. Coba kita ganti lagi. Yang tadinya Dika123, ganti password adalah admin 333. Kembali lagi ya, admin 333. Yang password. Oke, ini udah berhasil. Apakah udah berhasil? Kalau udah berhasil harusnya dia dapat ini nih. Nah, kita coba cek dulu. Di sini kita coba restart, apakah dia auto login. Oke, dia auto login, masih tetap ya. Coba kita logout. Sekarang kita coba masuk dengan password yang baru. gmail.com admin 333. Saya login. Oh, berhasil. Berarti udah berhasil nih update password. Mungkin tadi snack barnya ini nggak kebuat nih ya. Snack barnya nggak kebuat. Kita cobain lagi. Ini 333. Passwordnya adalah admin 123. Admin 123. Ganti password baru. Kita coba. Oke, udah berhasil. Udah berhasil update password. Tapi dia nggak munculin snack bar ya. Kita coba cek di sini, kita print. Apakah dia berhasil update password? Kita coba nih print. Dia berhasil nggak nih update password? Coba kita update password. Di sini adalah admin 123. Password barunya admin 333. Admin 333. Kita ganti passwordnya. Berhasil update password. Oh iya, berarti udah masuk ke sini. Tapi di sini snack barnya nggak gini, salah nih ya. Jadi snack bar ini nggak bakal muncul karena pas kita udah nampilin snack bar, kita langsung get back atau nutup snack barnya. Jadi harusnya kita get back dulu ya.
get back dulu, baru kita munculin snack barnya. Oke, ini udah berhasil nih, update password tuh udah berhasil ya. Jadi kalau kita coba logout, passwordnya tadi adalah @gmail.com, passwordnya adalah yang terakhir admin 333. Kita login, nah berhasil ya. Ini saya login dengan admin 333 dan passwordnya adalah admin 333. Password barunya adalah Dika 111. Dika 111. Saya ganti passwordnya, dia harusnya back, nah baru munculin berhasilnya kayak gitu ya. Jadi ini salah logik aja sih sebenarnya. Mungkin kita udah nggak perlu print lagi dan kita berhasil update password. Sekarang adalah PR-nya gimana caranya kita update profile. Mungkin kita bahas di pembahasan video selanjutnya aja.